Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Sebelumnya kita udah belajar dasar-dasar penting yang kita butuhkan dalam menggunakan LabVIEW. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi di bawah atau klik di atas sini. Di dalam LabVIEW, setiap objek dan wire selalu berhubungan dengan data types atau tipe data. Seperti bahasa pemrograman pada umumnya, tipe data seperti integer, float, boolean, string, dan lain-lain juga dimiliki oleh LabVIEW. Dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar menggunakan tipe-tipe data yang ada di dalam LabVIEW. So, let's take a look closer. Oke, sekarang kita udah punya VI atau Virtual Instruments dengan front panel di sebelah kiri dan block diagram di sebelah kanan. Front panel berfungsi sebagai user interface dan block diagram adalah program yang ada di balik user interface ini. Tipe data yang biasa digunakan di dalam LabVIEW yang pertama yang akan kita bahas pada tutorial kali ini adalah string. String adalah urutan karakter ASCII yang dapat ditampilkan untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan. Beberapa aplikasi string adalah seperti membuat pesan teks sederhana atau sebagai kontrol untuk suatu instrumen. Sebagai contoh, pada front panel kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa nambahin controls, string, and path. Kita bisa nambahin string control. Oke, secara otomatis pada blok diagram juga akan tertampil program yang ada di belakang string controls ini. Nah, kemudian kita akan nambahin string indikator. Oke, dan kita akan hubungkan wire yang ada. Oke, di sini kita udah punya string control dan string indikator. Nah, karena string konsepnya adalah teks, kita tinggal tambahin teks apapun yang kita inginkan. Seperti LabVIEW. Kemudian kita bisa run programnya. Dan string indikator akan menampilkan apapun teks atau tipe data string yang ada di dalam string control ini. Kita bisa ganti string control menjadi hello world, dan ketika kita run, teman-teman bisa perhatikan bahwa string indikator akan update seperti ini. Hello world, well done. Kemudian tipe data yang akan kita bahas selanjutnya adalah numeric. Oke, pada video sebelumnya kita udah pernah bersinggungan sedikit dengan tipe data ini, yaitu ketika kita menggunakan numeric functions. LabVIEW merepresentasikan data numerik sebagai bilangan bulat, bilangan desimal, maupun bilangan kompleks. Pecahan dengan presisi tunggal atau float, dan pecahan dengan presisi ganda atau double direpresentasikan dengan warna orange pada blok diagram. Dan integer atau bilangan bulat yang tidak memiliki pecahan direpresentasikan dengan warna biru pada blok diagram. Nah, pada front panel kita bisa tambahin numeric control dan indikator dengan cara klik kanan. Kemudian pada controls numeric, kita bisa tambahin numeric control dan numeric indikator. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan pada blok diagram numeric control dan numeric indikator. Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, pecahan dengan presisi tunggal atau float dan pecahan dengan presisi ganda atau double direpresentasikan dengan warna orange pada blok diagram. Nah, di sini kalau kita tarik wire dari control ke indikator atau dari input ke output, teman-teman bisa notice di sini ada warna orange yang mengelilingi blok diagram ini. Nah, jadi itu merepresentasikan numeric control dan indikator. Nah, bagaimana dengan yang integer? Kita bisa copy programnya, kita bisa sedikit modifikasi. Nah, numeric control dan indikator secara default akan diberikan tipe data double atau pecahan dengan presisi ganda. Nah, untuk mengubah double menjadi integer bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada blok diagram yang kita ingin ubah menjadi integer, representation. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada I yang mengindikasikan itu adalah integer. Nah, di sini kita bisa pilih jumlah bit yang kita inginkan. 8, 16, 32, dan 64. Di sini saya akan gunain yang 32. Nah, secara otomatis blok diagram yang kita punya akan berubah menjadi I32 atau integer 32 bit, dan juga frame dari blok diagram dan wire yang keluar dari input akan berubah warna menjadi biru yang merepresentasikan integer pada LabVIEW. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama dengan numeric indikator. Well done. Di sini kalau kita beri numeric control, apabila kita run programnya, nah, maka numeric indikator akan menampilkan apapun yang diberikan oleh numeric control. Nah, apa yang terjadi apabila kita memasukkan bilangan bulat pada double dan bilangan pecahan pada integer? Secara otomatis, LabVIEW akan membulatkan nilai sesuai dengan tipe datanya. Sebagai contoh, 10,5 akan diubah menjadi 10 dan 314 tetap menjadi 314. Tipe data selanjutnya yang akan kita bahas adalah Boolean.
Kita udah pernah bersinggungan dengan tipe data ini pada Boolean functions. LabVIEW menyimpan data Boolean sebagai nilai 8 bit, dan tipe data ini biasanya digunakan untuk mewakili 0 atau 1, atau true atau false, dan direpresentasikan dengan warna hijau. Aplikasi umum dari Boolean adalah merepresentasikan data digital dan bertindak sebagai saklar pada control panel. Oke, Boolean kita bisa tambahkan dengan cara klik kanan pada control panel. Pada Boolean controls, kita bisa tambahin saklar atau push button. Nah, secara otomatis akan keluar pada blok diagram input boolean atau boolean controls. Kemudian kita bisa tambahin indikator seperti biasa, LED. Kita bisa besarin sedikit. Oke, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, boolean diwakili dengan warna hijau. Kita bisa hubungkan wire, kemudian kita bisa lihat ada garis hijau putus-putus yang menghubungkan antara input dan output. Nah, di sini pada control kita akan berikan input true atau on, dan ketika kita run, maka indikator atau output akan menampilkan nilai on atau true yang diberikan control. Well done. Kemudian tipe data selanjutnya yang biasa digunakan di dalam LabVIEW adalah array. Array adalah tipe data bentukan yang merupakan wadah untuk menampung beberapa nilai data sejenis. Nah, array nggak akan dibahas secara detail pada tutorial kali ini. Kita hanya akan kenalan sedikit dengan struktur data ini. Kita bisa tambahkan array dengan cara klik kanan pada blok diagram. Kemudian kita bisa lihat ada array functions, dan kita akan tambahin build array. Nah, di sini kalau kita help, pada help teman-teman bisa perhatikan isi dari build array, ada array, elemen, dan appended array. Pada input element ini kita akan buat control. Kita bisa rapikan pada front panel. Nah, kemudian kita akan beri output appended array. Nah, karena array adalah wadah untuk menampung beberapa nilai data sejenis, kita nggak akan gunakan hanya satu tipe data. Kita bisa tambahkan dengan cara tarik array ke bawah. Bagi contoh kita tambahin 4, kemudian kita bisa keluarin elemennya, create control, seperti itu. Kemudian kita bisa rapin pada front panel. Oke, kita udah rapin front panelnya. Nah, untuk output array kita juga bisa tambahin ke bawah 4. Nah, karena prinsipnya adalah menampung tipe data sejenis, kita bisa secara random masukin angka di sini. Dan apabila kita run programnya, maka array akan menampilkan data yang kita input pada setiap elemennya. Nah, lebih kurang struktur array adalah seperti itu. Kemudian struktur data atau tipe data yang biasa digunakan di dalam LabVIEW adalah cluster. Berbeda dengan array, cluster adalah kumpulan elemen dari data dengan tipe data yang berbeda. Sebagai contoh adalah cluster error pada LabVIEW. Adalah gabungan dari nilai boolean, numerik, dan string. Kita bisa tambahkan cluster dengan cara klik kanan pada blok diagram, kemudian pada functions, cluster, class, dan variant, kita bisa tambahkan bundle. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan tipe data berbeda pada cluster ini. Sini kita akan copy string control, numerik, dan boolean. Nah, di sini kita bisa ganti misalnya data nama, umur, jenis kelamin. Nah, pada konteks help kita bisa lihat cluster memiliki output cluster dan input cluster, dan kemudian elemen seperti array. Nah, kita bisa tambahkan satu elemen lagi dengan cara tarik. Dan kita akan wire masing-masing tipe data yang berbeda ini untuk menjadi input elemen dari cluster, dan kita akan membuat indikator output cluster. Nah, kita bisa rapin front panel. Nah, kita bisa berikan nama sebagai string controls, umur, kemudian jenis kelamin, dan apabila kita run programnya, maka secara otomatis output cluster akan menampilkan nama, umur, dan jenis kelamin yang kita inputkan. Nah, di sini fitur context help dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi tipe data dari blok diagram yang ada di dalam LabVIEW. Kita bisa klik pada blok diagramnya. Nah, di sini ada keterangan string control dengan tipe data string, kemudian string indikator dengan tipe data string, dan wire yang menghubungkan antara string control dan string indikator. Kita juga bisa klik, dan di sini data type of wire adalah string. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang terjadi apabila kita salah menginput tipe data pada blok diagram? Sebagai contoh, kita bisa hapus wire bilangan bulat ini, kemudian kita akan memberi input dari bilangan pecahan atau double. Nah, di sini kita bisa lihat ada titik warna merah yang mengindikasikan bahwa tipe data antara input dan blok diagram indikator ini sedikit tidak sesuai, namun masih bisa digunakan karena kedua tipe data ini masih dalam jenis numerik. Nah, apabila kita run programnya, kita bisa beri inputan 3,14 dan kita perhatikan numerik indikator pada integer
Nah, LabVIEW akan mengkonversi atau membulatkan 3,14 menjadi 3. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila kita memberi input string pada bilangan bulat? Nah, akan terjadi yang namanya broken wire. Di sini ada beberapa keterangan karena dua terminal ini memiliki tipe data yang berbeda. Nah, di sini kalau kita run programnya ada yang namanya broken arrow. Apabila kita klik, maka di sini kita akan menemukan error list dengan instruksi you have connected two terminals of different types. Kemudian apabila kita show errors, nah, LabVIEW akan menunjukkan bagian mana pada program kita yang masih keliru atau masih kurang sesuai. Nah, begitu juga apabila kita ingin menampilkan numeric control pada string indikator. Nah, di sini akan broken wire atau wire yang nggak sesuai. Di sini kita bisa konversi numeric control atau bilangan bulat menjadi string indikator dengan cara klik kanan. Kemudian pada string, kita bisa lihat di sini ada number or string conversion. Nah, kemudian kita bisa pilih number to decimal string. Kita bisa letakkan di sini dan kita bisa hubungkan number dengan bilangan bulat sebagai contoh. Kemudian outputnya kita hubungkan ke string indikator. Nah, pada blok diagram ini, numeric control integer, kita akan berikan nilai 10 dan kita akan melihat hasilnya pada string indikator. Kita bisa run programnya. Nah, secara otomatis string indikator akan menampilkan konversi dari bilangan bulat ke decimal string, yaitu 10 menjadi 10. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, jadi LabVIEW juga menyediakan beberapa fungsi untuk menghubungkan beberapa tipe-tipe data yang berbeda-beda. Pada numerik kita bisa lihat konversi di sini. Kemudian pada boolean, array to num, dan sebaliknya boolean to 0 dan 1. Kemudian pada string kita bisa lihat number or string conversion, dan seterusnya. Well, we're done for today. Itu dia cara menggunakan tipe data yang ada di dalam LabVIEW. Jangan lewatkan video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan. So, thank you for watching. See you next time.